Ya, terima kasih masih stay di channel Rumpi Demokrasi. Kita bahasnya yang santai-santai saja ya. Tentu tidak terlepas dari persoalan pasca Pilpres. Di layar klub kemarin perdebatan sengit terjadi yang mana Refli Harun sangat tidak terima sekali ketika salah satu partai yang didukung Refli Harun mengatakan selamat kepada pasangan presiden nomor urut 2, yaitu Prabowo Gibran. Tentu ini menjadi Refli Harun ya semakin menggebu-gebu. Semakin dia tidak terima, ini partai macam apa, kan begitu kata Refli Harun itu. Partai hari ini tidak ada yang idealismenya dijunjung tinggi, tidak ada. Adanya adalah semua partai politik. Hari ini semuanya rata-rata adalah pragmatis, kata Refli Harun. Beliau sebagai sebagai ahli hukum dari pasangan nomor urut 1, yaitu Anies Baswedan beserta Muhaimin Iskandar. Lalu kemudian Refli Harun waktu itu juga menyinggung tentang persoalan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kira-kira beginilah narasi dari yang dibangun oleh Refli Harun, bahwa Presiden Jokowi ijazahnya palsu. Dan ini tidak dibuktikan di pengadilan. Tidak. Refli Harun juga menyinggung persoalan kecurangan, menyinggung persoalan cawe-cawenya Presiden Jokowi dan sebagainya. Pada intinya Refli Harun tidak terima dengan kemenangan dari nomor urut 2. Sehingga yang terjadi ini semakin menggebu-gebu, seolah-olah tidak terima, dan Anies dengan Muhaimin itu tidak menghargai Refli Harun sebagai ahli hukumnya ya, yang sudah menggugat di MK dan memperjuangkan di MK bahwa pemilu hari ini, pemilu tahun ini itu curang. Lalu kemudian dijawab oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra, ya kalau memang tuduhan-tuduhan semuanya itu adalah curang, ya silakan dibuktikan, tidak omon-omon doang ya, begitu ya. Kita akan lihat video dari Prof. Yusril yang mana beliau mengatakan bahwa kita harus membuktikan seluruh tuduhan bahwa ijazah palsu, terus pemilu ini curang dan sebagainya. Tetap di channel Rumpi Demokrasi, jangan lupa subscribe, like, dan saya tunggu juga komentarnya. Kita diskusi sesuai dengan akal sehat kita masing-masing. Mari kita simak videonya. Jokowi menggunakan parlemen untuk melegitimasi apapun yang dia inginkan. Kalau kita bicara tentang fungsi pengawasan yang jalan misalnya, ini di masyarakat ini ribut mengenai ijazah palsu misalnya. Ini contoh kasus. Kalau kita bicara tentang hak inquiry dari DPR, DPR kan bisa melakukan penyelidikan, bukan untuk mempanis seseorang, tapi untuk menyelesaikan masalah ini. Selesai masalah ini kalau DPR melakukan inquiry dengan sungguh-sungguh bahwa case close, ijazah Jokowi asli ada. Tapi sampai sekarang korbannya sudah banyak. Tetapi ijazahnya nggak pernah kita lihat. Yang ada adalah setiap diajukan ke persidangan ditunda-tunda dan akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima. Yang mengabarkan sementara udah masuk bui 2, Gus Nur dan Bambang Tri. Padahal tidak pernah diuji apakah yang ditulis oleh Bambang Tri itu sahih atau tidak dari sisi ilmiah. Persoalan,
Mau contoh lagi KM 50 dan Kanjuruhan. Sidang ini sangat terbuka ya, dan bisa disaksikan oleh masyarakat melalui siaran langsung televisi berbagai stasiun ya. Dan saya kira ini baik bagi pendidikan politik dan pendidikan hukum bagi masyarakat ya. Ada suatu masalah, masalah itu coba diselesaikan secara hukum. Saya selalu berkeyakinan bahwa hukum itu sebenarnya adalah satu mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara damai, adil dan bermartabat. Daripada orang itu berkelahi di jalan-jalan, ya, ngotot masing-masing mengatakan saya benar, kamu salah, begitu. Dan sebaliknya, lebih baik dia dibawa ke satu forum yang netral dan independen, dan masing-masing diberikan kesempatan untuk mengemukakan argumentasinya, untuk mengemukakan buktinya terhadap apa yang dia tuduhkan atau apa yang dia sangkakan terhadap pihak yang lain. Jadi saya sangat menghormati baik pihak Pak Anies maupun pihak Pak Ganjar ya. Setelah Pilpres usai, mereka tidak bisa menerima keputusan KPU yang menyatakan bahwa Pak Prabowo itu memperoleh 96 juta suara, Pak Anies sekian, kemudian Pak Ganjar sekian, dan ketidakpuasan itu ya tidak mereka ungkapkan dalam bentuk demo, dalam bentuk caci maki di luar, tapi dibawa ke pengadilan. Jadi kita hormati ini. Jadi mereka pun sama-sama mengakui bahwa ya kalau ada masalah ya kita coba selesaikan musyawarah, begitu kan. Kalau nggak selesai ya ada forum untuk menyelesaikannya, dan forum itu adalah Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45 kita. Jadi sudah dibawa ke MK, ya saya selalu mengatakan, ya silahkan apa yang Anda mau kemukakan, nih pemilu ini curang, pemilu ini bohong, pemilu ini nipu, pemilu ini manipulasi, silahkan Anda ngomong bebas. Nah, cuman dalam sistem hukum kita itu Anda harus ingat, siapa yang menuduh harus membuktikan. Ya. Jadi jangan dibalik-balik, misalnya nuduh ijazah Pak Jokowi palsu, ya kan? Tapi maksa-maksa supaya Pak Jokowinya datang ke pengadilan bawa ijazahnya. Ini loh ijazah saya. Nah, hukum kita itu tidak mengenal pembuktian terbalik, ya. Jadi benar apakah ada mendiang Rodop Pardede, Gubernur Sumut, ya, ditanya, Bang, kami dengar ijazah yang abang punya itu palsu, Bang, katanya. Oh begitu ya? Nah, kalau kau begitu, kau bawa ijazah yang aslinya kemari. Katanya. Kata Rodop, wartawannya bingung. Bagaimana abang ini, katanya, kita bilang ijazahnya palsu, kita suruh bawa aslinya. Lah, kalau kau bilang ijazah yang aku pegang itu palsu, berarti kau yang pegang aslinya. Ya kau bawa ke sini. Nah, jadi Rodop itu ngomongnya lucu, tapi benar. Secara logika hukum kita seperti itu. Ya. Jadi siapa yang menuduh harus membuktikan. Jadi kalau misalnya Pak Anies maupun Pak Ganjar mengatakan pemilu ini curang, pemilu ini manipulasi, segala macam, silakan Anda ngomong, tapi Anda buktikan. Dan kita tunggu. Nah, dihadirkanlah bukti-bukti. Bukti itu bukti surat, ya. Surat itu luas artinya, bukan cuma surat begitu, tapi segala dokumen, bahkan bukti elektronis, rekaman video, tape recorder dan lain-lain. Silakan bawa. Nah, silakan hadirkan saksi. Silakan hadirkan ahli untuk membuktikan dakwaan Anda itu benar adanya. Tapi setelah di ujung sidang, kita melihat mereka nggak bisa buktikan tuduhan yang mereka kemukakan itu. Misalnya dikatakan salah satu cara untuk memenangkan Prabowo Gibran ini pakai sirekap yang bohong-bohongan. Nah, ternyata setelah diterangkan di persidangan, sirekap itu nggak dipakai oleh KPU sebagai perhitungan yang resmi. Ya, kan perhitungan itu manual, berjenjang. Dihitung, berjenjang, dimasukin sirekap. Dihitung sampai sekian, masukin sirekap. Ya sirekap itu dimasukin berdasarkan perhitungan berjenjang itu. Maksudnya untuk apa? Sirekap itu supaya publik bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan berapa suaranya. Bukan menetapkan berdasarkan sirekap. Lalu kemudian dikatakan ada PJ-PJ, ya. PJ itu artinya pejabat-pejabat kepala daerah. Itu dipakai sebegitu rupa dan ini digunakan untuk memenangkan Prabowo Gibran.
Kita minta buktikan. Ya buktikanlah. Mereka nggak bisa buktikan. Cuman narasi-narasi aja. Narasi itu bukan bukti. Ya. Narasi ya narasi. Ya. Bukti itu proven, harus betul-betul dibuktikan. Karena mereka nggak bisa buktikan, kita buktikan sebaliknya. Ya. Kita lihat di Aceh. Oh, yang Aceh. Ya. Ya. Aceh itu 24 kepala daerahnya, dari gubernur sampai bupati wali kota, itu cumanya 24. 23 itu PJ. Ya. Ya. Cuman satu yang tidak PJ. Prabowo kalah telak di Aceh. Sebaliknya kita tunjukkan lagi di Bengkulu. Ya. Di Bengkulu itu ada 11 kabupaten kota plus gubernur. Hanya ada 3 kalau nggak salah yang PJ. Yang lainnya itu nggak PJ. Tapi Prabowo menang telak di situ. Jadi bagaimana mau menjelaskan fenomena ini? Nah, lantas kemudian mengatakan bahwa ini ada pelanggaran TSM, terstruktur, masif, Sistematis. sistematik. Kalau dalam pilkada itu harus dibuktikan 50% plus 1. Di kabupaten misalnya ada kecamatannya ada 20. Dia harus buktikan di 11 kecamatan. Ada camatnya mengerahkan massa, ada bagi-bagi sembako di 11 kecamatan, ada bagi-bagi duit di setengah kecamatan dan 11 kecamatan. Kalau tidak lebih setengah plus 1, tidak terjadi apa yang disebut dengan TSM. Lalu yang dibawa adalah sembako misalnya. Dibawa sekarung beras, Ya, karung beras 5 kilo. stiker itu. Ya, ini dibuat dari Medan. Nah, kita kata dalam sidang, ini beras siapa yang ngasih? Ya, pokoknya ada orang suruh pilih Prabowo Gibran. Nah, saya nggak mau, berasnya ditinggal di depan rumah kita, diterima sama istri saya. Orang yang menyuruh pilih Prabowo Gibran itu siapa? Ya kita juga nggak tahu. Bagaimana bisa beras 5 kilo seperti itu bisa mengatakan ada penyalahgunaan bantuan sembako? Maksudnya dari satu sampel itu mengatakan bahwa semua terjadi di semua tempat, susah gitu ya, Prof? Ya, kalau kita meneliti boleh pakai sampel. Tapi kalau untuk membuktikan di sidang pengadilan, ya nggak bisa pakai sampel dong. Ya. Tapi kan memang forum sidangnya terbatas, Bro. Iya. Harinya saksi dan ahlinya kan juga dibatasi. Jadi memang sulit dong kalau mau ini semuanya. Iya, itulah dibatasi itu. Kenapa dibatasi? Karena sejak berlakunya Undang-Undang 7 2017 ya, penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu, baik proses pendaftaran calon sampai dengan pengumuman KPU tentang hasil akhir, itu sudah dibagi-bagi. Ya. Kalau misalnya sengketa itu terjadi antara pasangan calon dengan penyelenggara, dengan KPU, dengan Bawaslu, atau Gibran, ya, dibilang Gibran ini tidak memenuhi syarat. Nah, tapi itu kan dikemukakan ketika pemilunya udah selesai. Ya, kita ada rekaman videonya semua. Pak Anies mengucapkan selamat atas pasangan calonnya Pak Gibran dan Pak Prabowo. Mereka kampanye di mana-mana, salam-salaman. Mereka debat terbuka, disaksikan oleh jutaan rakyat. Nggak ada bilang, loh, kalau memang nggak sah, ya ngapain debat sama Prabowo Gibran? Jangan dong. Ketika sudah akhir, sudah kalah, baru ngomong ini nggak sah. Nah, padahal kalau masalah pencalonan itu masalahnya kewenangannya Bawaslu. Artinya satu calon itu ada masalah dengan calon yang lain, dia bawa ke Bawaslu. Bawaslu nggak selesai, dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, bahkan bisa sampai ke Mahkamah Agung. Nah, kalau misalnya ada pelanggaran pidana, itu kan dibawa ke Bawaslu, dibawa ke Gakumdu. Gakumdu baru serahkan ke aparat penegak hukum. Jadi kewenangan masalah administratif diselesaikan oleh Bawaslu dan Pengadilan Tun. Kalau ada hal pelanggaran sifatnya pidana, ya money politik, suap menyuap, itu kewenangannya Bawaslu, Gakumdu. Pengadilan Negeri setelah Gakumdu menganggap ada mengatakan putusan ini problematik dan mengandung cacat hukum di dalamnya. Dan saya tunjukkan di mana cacat hukumnya itu. Ya, saya bilang bahwa ini dissenting opinion yang sebenarnya mereka bukan konkuren. Konkuren itu
keputusannya itu sama, tapi argumentasinya berbeda. Kayak saya mau datang ke Kompas ini, mungkin saya lewat Palmerah, ada lagi saya lewat barangkali Pejompongan, tapi tujuannya ke Kompas kan begitu. Nah, karena yang dua ini, yang mestinya itu adalah dissenting, tapi dibilang konkuren, berarti tidak ada kesalahan teknis yang di dalam pembuatan putusan. Nah, ini ada implikasinya terhadap diktum keputusan itu sendiri. Yang saya bilang ini ada problematik dan ada cacat hukum di dalamnya. Nah, lalu waktu itu saya mengucapkan, karena saya menyadari ini problematik, saya bilang, andai kata saya Gibran, dia bilang, saya nggak akan maju, karena saya tahu ini problematik. Ya. Tapi kalau beliau mau maju, ya saya hormati itu keputusannya beliau, gitu. Nah, hanya sayang kalimat saya yang terakhir ini kan tidak diungkapkan lagi, ya, karena beritanya kan diedit, dipotong-potong begitu. Jadi kemudian di MK kan ditanya oleh salah satu lawyer lawan lah, Pak Yusril tuh ngomong begini, putusan ini problematik. Saya bilang, siapa yang mengatakan putusan 90 itu tidak problematik? Semua bilang ya problematik. Sampai hari ini masih problematik. Sampai ada putusan etiknya juga pula. Sampai ada putusan etiknya segala, itu problematik. Cuman saya bilang begini, walaupun itu putusan problematik, ya, tapi dilihat dari segi kepastian hukum, diktum keputusannya itu jelas. Ya, diktum keputusannya itu mengatakan bahwa ketentuan umur 40 tahun untuk menjadi syarat calon presiden wakil presiden itu bertentangan dengan UUD 45 kecuali dimaknai, ya, pernah atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih dengan pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Nah, itu clear, nggak ada perbedaan apapun mengenai soal itu. Jadi saya selalu mengatakan begini, putusan bisa aja problematik, tapi diktum putusan jelas. Dan kalau kita dihadapkan kepada satu pertanyaan, ya, jangan persoalan problematik begitu. Antara keadilan dan kepastian hukum, itu kan debat panjang dalam filsafat hukum. Ya kan? Nggak selesai itu, Pak. Sejak dari zaman Plato, Aristoteles, sampai sekali ini orang masih berdebat yang adil dan yang pasti mana yang harus didulukan. Ya. Itu penjelasan dari Prof. Yusril. Beliau mengatakan kalau memang melanggar secara hukum dan tuduhan-tuduhan itu harus bisa memang dibuktikan secara hukum. Karena nggak bisa di negara ini kita menjustis seseorang, mendiskualifikasi bahwa orang itu adalah tidak benar, melakukan kesalahan, seharusnya dibuktikan dengan data. Misalkan Jokowi, Bapak Presiden, ijazahnya palsu, ya harus dibuktikan. Benar nggak ini ijazahnya palsu, dan harus di cross check juga perguruan tinggi ada nggak namanya Presiden, namanya Joko Widodo. Kalau memang ya ada, ya bukan palsu namanya, kan begitu. Terus kemudian ada kecurangan-kecurangan katanya. Yang katanya siapa, Refli Harun, 5 hakim tidak mengatakan tidak terbukti kecurangan, tapi 3 hakim terbukti ada kecurangan. Sehingga ini kelompok minoritas. Kalau kita di persentase bahwa ya 70-30 pasti kalah yang 3 kalau memang itu terbukti. Tapi yang memang kenyataannya di MK itu memang 3 hakim mengatakan bahwa pemilu itu curang. Cuma bukti-bukti yang memang datanya ada itu tidak bisa dibuktikan juga. Cuma dari narasi-narasi yang dibawa oleh tim hukum 01 dan 03, bahwa 3 hakim itu juga mengatakan bahwa bansos ini ada hubungannya dengan kampanyenya Prabowo Gibran. Terus ada cawe-cawenya Presiden Joko Widodo dan sebagainya. Sebenarnya itu tidak ada bukti yang real, hanya berdasarkan narasi-narasi dan fakta-fakta yang ada di media sosial sebenarnya. Meskipun yang 3 hakim itu mengatakan ini terbukti, gitu. Itu mungkin dari
singgungan dari Prof. Yusril, silahkan ditulis komentar kalian. Kita diskusi sesuai dengan akal sehat kita masing-masing. Salam perdamaian.